Perhatikan saat tikus ini dilepaskan. Tikus itu berlari dengan cepat. Ketika memasuki sangkar, pintu besi itu juga segera diturunkan. Saat ini tikus itu terjebak. Kemudian menggunakan keempat kakinya untuk menghampiri air. Sekarang tikus itu dalam bahaya. Dan seketika tikus itu terangkat dengan perut yang mengerut. Saat di lab, seorang wanita sedang mengikat tali. Dia menyemprotkan cat di atasnya. Lalu dia menepuknya beberapa kali dengan tangannya. Aliran pembuluh darah tiba-tiba muncul di bagian tengah cat. Akhirnya dia menyuntikkan larutan ke dalam arteri. Ketika dia melepaskan ikatannya, aliran berwarna merah dengan cepat mengalir ke jantung. Tiba-tiba terlihat denyut nadi mulai berhenti bergerak. Lalu organ dalam juga berangsur-angsur menjadi hitam. Untuk sementara waktu, di area otak juga mulai habis. Tiba-tiba dia tidak bisa mengontrolnya. Tekanan darah terlalu rendah. Dengan sigap dia segera memompa jantungnya. Tak lama kemudian, darah dan daging mulai terbentuk. Setelah 1 tahun penelitian, mereka akhirnya berhasil. Ternyata mereka sedang mengerjakan ramuan siluman untuk persenjataan militer. Saat melaporkan hasil penelitian ke Departemen Militer, Dr. Ken sengaja menyembunyikannya. Dia membuat sang jenderal sangat marah. Dia mengatakan bahwa jika penelitian masih belum selesai, kau akan dalam bahaya. Jadi Dr. Ken ingin segera mengimplementasikan hasil penelitian pada dirinya. Karena dia ingin cepat-cepat melihat hasilnya. Dia pun terpaksa melakukannya. Wanita bernama Linda juga mendukung keputusannya. Jadi mereka segera kembali ke laboratorium. Lalu memulai penelitian tahap ketiga. Ketika Linda ingin menyuntikkan obat ke tubuh Ken, Ken menghentikannya. Jika sesuatu terjadi padaku, aku akan bertanggung jawab. Pada akhirnya Linda menyuntikkan obat tembus pandang ke dalam tubuhnya. 5 menit berlalu dan masih belum ada reaksi. Saat Linda berbalik, Dr. Ken tiba-tiba merasakan perubahan di tubuhnya. Kulit wajahnya mulai retak. Tubuhnya juga perlahan memudar. Dia akan berubah. Ini adalah ramuan tembus pandang yang sangat ajaib. Obat ini hanya perlu disuntikkan ke dalam tubuh. Maka seluruh tubuhnya akan mulai menghilang. Perlahan tubuhnya hanya tersisa tulang. Dan setelah itu Dr. Ken benar-benar menghilang. Dia benar-benar tidak terlihat. Hanya dengan sentuhan tangan saja sudah bisa merasakan keberadaannya. Selanjutnya, dia butuh 3 hari untuk menstabilkan kondisinya. Di malam hari, saat asisten beristirahat di ruang pengawasan, Ken menyelinap saat dia sedang tertidur. Dia tidak pernah melewati ruang pengawasan. Hal ini yang membuat semua orang sangat ketakutan. Seorang wanita memakai kacamata khusus untuk mengetahui keberadaannya. Sudah 3 hari cairan merah itu masuk ke tubuh Ken. Mereka mencoba untuk mengembalikannya. Tapi hasilnya tetap gagal. Tidak peduli apa yang mereka lakukan. Mereka tetap gagal. Dr. Ken tidak bisa terlihat lagi. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan kulit buatan. Meski terlihat mengerikan, setidaknya mereka tahu di mana keberadaannya. Waktu terus berlalu. Saat ini Dr. Ken merasa putus asa. Dia bersandar kepada Linda. Karena sudah lama berada di laboratorium, Ken sangat frustasi sehingga dia melarikan diri. Saat ini dia menikmati kebebasannya. Dia mengendarai mobil dan segera pergi ke rumahnya. Ketika dia pulang, dia melihat seorang wanita seksi. Tiba-tiba dia teringat bahwa dirinya tak terlihat. Jadi dia memiliki niat jahat. Dia menghampiri wanita itu. Linda tahu bahwa Dr. Ken telah melarikan diri. Kemudian dengan cepat pergi ke rumahnya. Dia hanya menemukan kulit buatannya. Saat ini mereka menggunakan senjata untuk menemukan Ken. Tapi tiba-tiba Ken datang lalu berkata, "Aku hanya pulang untuk mengambil beberapa barang." Dia juga memberitahu semua orang untuk tidak perlu khawatir. Linda pergi ke hadapannya untuk memperingati Ken. "Lain kali jika kau ingin pergi, kau harus melapor terlebih dahulu." Untuk membantu Ken agar dapat kembali ke tampilan aslinya, mereka tidak berhenti untuk melakukan penelitian. Saat Matthew frustasi, Linda mencoba untuk menenangkannya. Mereka memiliki perasaan satu sama. Ken menyentuh kamera dengan tangannya. Hal ini agar mereka berpikir bahwa dia selalu di tempat tidur. Lalu diam-diam pergi ke rumah Linda. Dan benar saja, Ken menemukan bahwa mereka berdua sedang bercinta. Karena dia sangat marah, dia melempar batu ke kaca rumahnya. Linda pergi ke lab untuk mengetahui bahwa Ken masih di sana. Jadi dia segera melaporkan bahwa situasinya sudah tidak terkendali. Tapi Ken menyadari bahwa dirinya sudah tak terlihat. Dia tidak ingin dikendalikan oleh pihak militer.
Jadi dia mendorong Letnan ke kolam renang. Karena dia tidak ingin semua orang tahu. Dia mulai membersihkan rumahnya. Dia keluar dari kolam. Karena dia tidak ingin orang lain tahu. Jadi dia membunuh rekannya terlebih dahulu. Yang pertama dia bunuh adalah Janice. Saat itu Ken tiba-tiba muncul di balik pintu. Dia segera menyerang Janice. Dia menggunakan pelacak untuk menemukan Ken. Dia mulai melakukan serangan balik. Sekarang Ken terbaring di atas pipa air. Matthew menembak untuk menyelamatkan rekannya. Saat dia akan mati, beruntung Linda tiba tepat waktu. Lalu menarik Matthew keluar. Saat ini, Ken memulai membunuh asisten wanita. Tunggu sampai semua orang tiba di sana. Ken mengurung mereka di sana. Dia ingin mereka mati membeku. Di sisi lain dia ingin menghancurkan penelitiannya. Dia meracik bahan kimia, lalu melemparkannya ke belakang. Seketika terjadi ledakan besar. Dia membuat magnet sederhana, sehingga dia berhasil membuka pintu lemari es. Selanjutnya, dia melihat penyembur api, lalu menyemburkannya ke arah Ken yang baru saja akan melarikan diri. Sepertinya Ken sudah mati, tapi ternyata dia masih hidup. Linda menyalakan sistem pencegahan kebakaran. Dia ingin menggunakan ini untuk menemukan keberadaan Ken. Saat Linda sedang mencarinya, tiba-tiba Ken memukulnya dari belakang. Saat Ken meraih rambut Linda, Matthew datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Akhirnya Ken berhasil ditumbangkan. LAN ini akan meledak. Saat mereka akan pergi, Ken bangun dan akan menyerang dari belakang. Tapi Matthew berhasil menangkisnya. Besi yang dipegang Ken menyentuh kotak listrik. Sengatan listrik membuatnya tak sadarkan diri. Bomnya juga mulai menghitung mundur. Linda dan Matthew segera kabur melalui tangga. Tapi bomnya telah meledak. Efek dari ledakan membuat lift terhempas ke atas. Mereka hanya menutup mata dan berharap lift itu tidak mengenai mereka. Awalnya mereka mengira semuanya telah berakhir. Tapi Ken tiba-tiba menangkap kaki Linda dan menjatuhkan diri ke bawah. Matthew ingin menyelamatkan Linda, tapi dia terpeleset. Sekarang Linda mendorongnya ke bawah. Ken langsung terjatuh. Awalnya dia ingin menyelesaikan penelitian. Tapi karena keserakahan dan cinta, sehingga semua hal buruk pun terjadi. Akhirnya Linda dan Matthew hidup dengan bahagia. Film ini berjudul Hollow Man. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.